Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Nathanael Riwu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-11, yaitu media audiovisual dalam pembelajaran. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang apa pengertian media audiovisual, yang kedua, apa saja jenis-jenis media audiovisual, yang ketiga, apa peran pengajar dalam media pembelajaran audiovisual, dan yang keempat, apa perencanaan media audiovisual, dan yang kelima, apa yang dimaksud produksi media audiovisual, dan yang terakhir, bagaimana penerapan media audiovisual dalam pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian audiovisual. Jadi, media audiovisual adalah media pembelajaran yang menggabungkan dua elemen utama, yaitu audio sebagai suara dan visual sebagai gambar atau tampilan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima. Kombinasi antara suara dan gambar ini menjadikan media audiovisual lebih efektif dalam merangsang perhatian, pemahaman, dan daya ingat peserta didik dibandingkan media yang hanya mengandalkan salah satu unsur saja. Nah, kita masuk ke jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama itu ada media audiovisual diam. Jadi menyajikan gambar tidak bergerak yang disertai suara penjelas. Contohnya seperti film bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak bersuara. Umumnya digunakan untuk materi deskripsi atau ilustratif. Dan yang kedua, media audiovisual gerak, menyajikan gambar bergerak yang dilengkapi suara narasi atau dialog. Contohnya seperti film pendidikan, video pembelajaran, televisi edukatif, efektif untuk menjelaskan proses atau kejadian yang kompleks dan dinamis. Dan yang ketiga, media audiovisual murni, suara dan gambar berasal dari satu sumber atau alat yang sama. Contohnya seperti video digital dengan narasi internal, film suara, memberikan pengalaman belajar yang lebih integrasi. Dan yang keempat ada media audiovisual tidak murni. Suara dan gambar berasal dari dua sumber terpisah. Misalnya gambar diputar dari proyektor dan suara dari tape recorder. Contohnya seperti slide suara, gambar diam dengan narasi terpisah. Dan yang kelima, media audiovisual interaktif, menggabungkan unsur suara, visual, dan interaksi langsung dengan pengguna. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran interaktif, game edukasi, video pembelajaran interaktif, dan media berbasis VR, cocok untuk pembelajaran mandiri dan berbasis teknologi digital. Slide yang selanjutnya ada peranan pengajar dalam media visual. Menurut penelitian oleh Mardina tahun 2024 di SMP Negeri 2 Kota Pinang, peran guru dalam penggunaan media audiovisual mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pendidik. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, mediator. Guru menjembatani antara materi pembelajaran dan siswa dengan menggunakan media yang sesuai untuk mempermudah pemahaman. Yang ketiga, fasilitator. Guru menyediakan dan mengelola media audiovisual yang mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, motivator. Guru mendorong siswa untuk lebih aktif dan termotivasi dalam belajar melalui penggunaan media yang menarik. Dan yang terakhir, evaluator. Guru menilai efektivitas penggunaan media audiovisual dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memahami tingkat pemahaman siswa. Perencanaan media audiovisual. Pada tahap awal, perencanaan dimulai dengan analisis kebutuhan pembelajaran. Setelah analisis kebutuhan selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis media audiovisual yang akan digunakan. Dan tahap berikutnya dalam perencanaan media audiovisual adalah desain dan pengembangan konten. Dan yang selanjutnya ada produksi media audiovisual. Produksi media audiovisual merupakan proses menciptakan karya komunikasi yang memandu unsur suara dan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada penonton. Karya ini dapat berupa film, video iklan, dokumenter, vlog, program televisi, video pembelajaran, dan konten digital lainnya. Penerapan media audiovisual dalam pembelajaran. Jadi yang pertama ada video pembelajaran. Guru atau lembaga pendidikan membuat video menjelaskan topik tertentu secara visual dan verbal
Video ini bisa diputar di kelas atau dibagikan melalui platform daring. Dan yang kedua, animasi edukatif. Materi pelajaran divisualisasikan dalam bentuk animasi yang membuat siswa lebih mudah memahami konsep-konsep sulit seperti matematika, fisika, atau biologi. Dan yang ketiga, presentasi multimedia menggabungkan teks, gambar, grafik, suara, dan video dalam satu presentasi yang dipaparkan melalui LCD atau proyektor seperti menggunakan PowerPoint interaktif. Dan yang keempat, audio podcast atau rekaman suara. Jadi digunakan untuk pelajaran yang bersifat naratif seperti bahasa, sejarah, atau sastra. Siswa bisa mendengarkan rekaman dialog, cerita, atau penjelasan materi. Dan yang kelima, simulasi dan dokumenter menampilkan proses atau peristiwa nyata melalui video dokumenter atau simulasi, misalnya simulasi bencana alam, proses kerja mesin, atau peristiwa sejarah. Kesimpulan untuk presentasi hari ini, media audiovisual dalam pembelajaran merupakan alat bantu yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman minat dan motivasi belajar peserta didik. Dengan menggabungkan unsur suara dan gambar, media ini mampu menyajikan materi pembelajaran secara lebih konkret, menarik, dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.